tragedi wabah COVID-19. Kapankah wabah ini berakhir? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyebaran COVID-19 di Indonesia begitu cepat meningkat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita pantas ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabah COVID-19 belum berakhir. Bahkan dari hari ke hari jumlah korban semakin bertambah. Sampai tanggal 8 September 2020, korban COVID-19 di negara kita sudah tembus 200.000 orang. Yang meninggal sudah lebih dari 8.000 orang. Tenaga medis yang sudah meninggal menurut satu sumber 105 orang, bahkan ada sumber lain yang menyatakan sudah 181 orang dari kalangan dokter dan perawat. Ini luar biasa, gawat saudara-saudara, ini musibah besar. Karena itulah, mari kita untuk merenung, mewaspadai wabah COVID-19 ini. Bagaimana supaya COVID-19 ini jangan sampai kena kepada kita, dan bagaimana supaya cepat berakhir, cepat lenyap COVID-19 ini dari muka bumi, khususnya dari negeri kita. Nah, saudara-saudara, mari kita saksikan tayangan ini sampai tuntas. Bagaimana dampak buruk dari wabah COVID-19 ini, serta bagaimana upaya kita untuk mengatasi COVID-19 ini. Saya hanya sekedar mengingatkan, saling mengingatkan supaya kita selamat. Mari kita saksikan. Nampak pasien korban COVID-19 membludak. Tenaga medis kewalahan. Ini salah satu contoh penguburan jenazah korban COVID-19 oleh petugas khusus dengan protokol kesehatan. Keluarga korban hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Sungguh menyedihkan. Sekarang klaster keluarga bermunculan. Kemudian juga muncul klaster sekolah. Karena itu sekolah ditutup kembali. Di beberapa daerah juga bermunculan klaster perkantoran. Saudara-saudara, itulah sekilas perkembangan wabah COVID di negara kita dan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat kita, dan bagaimana dampak lainnya terhadap aspek kehidupan. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pada saat PSBB, semua kota bagaikan kota mati. Semua hotel dan tempat pariwisata pun ditutup. PHK di beberapa perusahaan pun terjadi. Ini berakibat muncul pengangguran baru. Jumlah warga miskin semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi turun drastis dari kisaran 5,5% ke 2,97%. Keuangan negara terkuras lebih dari 600 triliun rupiah untuk menanggulangi dampak COVID-19 ini. Tindakan kriminal pun meningkat. Rumah tangga banyak yang goyah. Perceraian di berbagai daerah pun terjadi peningkatan. Kemudian lembaga pendidikan kosong dari anak didik diganti dengan KBM jarak jauh. Tentu saja
cara ini tidak efektif. Sebagian guru terpaksa keliling ke rumah anak didik untuk mengajar. Selanjutnya, kegiatan ibadah sholat berjamaah pun harus memakai protokol kesehatan. Demikian juga tawaf di Masjidil Haram dengan jaga jarak. Pemberangkatan jamaah haji dan umroh tahun ini pun ditunda. Kemudian akad nikah pun dengan protokol kesehatan dan undangan terbatas. Astagfirullahalazim. Saudara-saudara, saya yakin kita semua, keluarga kita semua, dan saudara-saudara kita semua ingin selamat, ingin terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Ya, karena itulah mari kita sama-sama gelorakan, sosialisasikan upaya-upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ada 2 langkah yang perlu kita lakukan. Langkah pertama adalah protokol taporrub atau isti'anah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa COVID-19 itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang Maha Kuasa yang bisa melenyapkan COVID-19 ini secepatnya. Dengan cara apa? Ya, di antaranya kita bertaubat dari segala dosa, memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering disampaikan oleh para ustadz, para mubaligh, bahwa di antara faidah atau manfaat istighfar itu selain diampuni dosa, juga bisa menghindarkan dari kesusahan, kesulitan, musibah, dan lainnya yang tidak kita harapkan. Karena itu mari kita perbanyak istighfar, mau dengan yang pendek maupun yang panjang, silahkan. Kemudian berikutnya dengan sholat. Selain sholat wajib, kita juga mari kita laksanakan sholat sunnah lainnya, terutama qiyamul lail atau tahajud. Mari kita bangun tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholat, memperbanyak doa, Allah cepat mengabulkan kita agar COVID-19 ini cepat berakhir. Kemudian dengan memperbanyak batas sholawat kepada Nabi SAW. Siapa yang banyak membaca sholawat kepada beliau, kata beliau, insya Allah akan dijauhkan dari kesulitan dan dimudahkan dalam urusan-urusannya. Kemudian berikutnya adalah dengan banyak berdoa, minimal doa yang pendek pagi, sore, waktu akan berangkat atau keluar rumah, dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Nah, itu yang harus kita baca setiap hari. Kemudian juga pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Kokohnya dunia, kokohnya negara, tegaknya negara itu dengan 4 pilar. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama, nasihat-nasihat ulama. Mari kita dengarkan pesan ulama dan kita melaksanakan nasihat-nasihatnya. Kemudian yang kedua bi'adlil umara, dengan keadilan pemerintah, keadilan penguasa, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, sampai ke bawahnya. Mari kita berusaha untuk berbuat adil. Kemudian yang ketiga bisa khawatil aghnia, dengan kemurahan, kedermawanan para hartawan. Mari keluarkan harta. Selain zakat yang wajib, sedekahkan sebagiannya
untuk fakir miskin, anak yatim, guru ngaji, masjid, madrasah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bidawatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir, doanya orang-orang lemah, fakir, miskin, anak yatim, doa mereka sangat cepat dikabulkan. Karena itulah mari kita sayangi mereka supaya banyak berdoa untuk kita semua, untuk keselamatan kita semua. Nah, itu adalah langkah taqarrub atau isti'anah. Kemudian langkah yang kedua adalah protokol kesehatan. Ini yang sudah populer, 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, dengan upaya ini, semoga COVID-19 ini cepat berakhir, cepat lenyap dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan, kami hamba-Mu yang telah berdaya. Ku yakin COVID-19 adalah ciptaan-Mu. Hanya padamu kami bermohon, selamatkan kami, selamatkan negeri kami.